Oke, jadi kali ini kita akan lanjutin episode ketiga seri belajar pelan-pelan. Sebenarnya saya tuh udah lama nih nggak lanjutin episode ini. Satu kita bahas if, dua bahas count if. Waktu itu malah saya lompat ke XLOOKUP episode 5. Nah, kali ini episode 3 dulu. Sebelum nanti kita lanjutin lagi, teman-teman yang mau nonton episode sebelumnya bisa cek di playlist. Atau bisa, ya, ada di playlist Excel sama episode belajar pelan-pelan. So, sum if. Sum if itu kita bahas konsepnya dulu, karena menurut saya formula Excel itu bukan masalah hafalan. Kalau hafalan, teman-teman bisa, kalau format bisa cari di Google, YouTube seperti ini juga, di Chat GPT juga. Tapi kali ini saya pengen teman-teman yang nonton ini belajar konsepnya, biar kita bisa memahami lebih mendalam. Karena masalah format juga bisa cek kan, urutannya tuh di sini sama dengan sum ifs. Terus kita kayak ada nih urutannya sum range kriteria, range kriteria. Nah, kalau secara definisi adalah menjumlahkan sebuah data atau banyak data, tapi hanya jumlahkan yang memenuhi syarat. Syaratnya bisa satu, bisa dua. Kita main yang gampang dulu. Contoh, kalau saya ditanya oleh teman saya, Vin, tolong dong, kita mau beli semua menu sarapan. Bakal berapa, habis berapa duit? Maka cara berpikir kita begini, ini yang manualnya. Sama dengan sum, karena perhitungan dasarnya, yang sarapan kita cek dulu. Ini sarapan bukan? Oh, ini sarapan, koma. Yang ini bukan, bukan, bukan. Ini sarapan. Koma, ini sarapan, koma, ini sarapan, koma, ini sarapan. Tutup kurung. Maka kita tahu, oh jawabannya 95.000. Maka itulah konsep sum ifs. Kita hanya menjumlahkan kalau dia memenuhi syaratnya. Syaratnya di konteks ini adalah kategori di kolom C. Oke ya, saya kontrol T dulu buat make a table, gitu ya. Tapi sebelum saya coba praktekkan sum if, saya mau jelasin satu lagi. Ini caranya saya dan tim, mungkin agak berbeda sama pengajar lain. Cara ngafal, bukan cara ngafal ya, untuk meminimalisir error. Yaitu gini, sum if itu katanya kalau cuma satu kriteria. Sum ifs itu kalau lebih dari satu kriteria. Tapi kenyataannya teman-teman, kalau kita pakai rumus sum ifs cuma satu kriteria, bisa juga. Analoginya gini, anggap ini tuh adalah mobil matic, sorry, ini mobil manual atau motor manual. Yang ini ada motor matic atau mobil matic. Jadi analoginya adalah sum if sini bisa satu kriteria, bisa lebih dari satu. Sum if cuma satu kriteria. Mereka punya cara kerja yang berbeda. Yang satu cara kerjanya bukan masalah manual maticnya. Kayak cara pengerjaannya itu berbeda gitu loh teman-teman. So, prinsipnya kami atau caranya saya juga adalah ya udahlah, saya nggak usah belajar sum if. Toh kalau satu kriteria saya bisa pakai sum if. Karena sum if sama sum if itu punya dua format yang berbeda. Kalau kita buka sum if dia tuh range kriteria sum range. Kalau sum if sum range kriteria range range. Memang sih nggak beda jauh. Cuma ya ngapain? Kan sum ifs juga bisa satu kriteria. Jadi mau satu, mau dua, mau tiga pakai sum if saja. Tinggal diulang-ulang kriteria, syarat sama range-nya. Oke ya. Jadi clear ya, video ini kita cuma belajar satu formula yaitu sum ifs. Sekarang kita belajar tentang contoh yang paling sederhana. Misal saya unik dulu kategorinya. Saya pengen tahu sarapannya habis berapa. Maka caranya gini. Sum ifs, pelan-pelan ya. Sum range, apa yang mau dijumlahkan? Kalau di konteks ini adalah total yang dikeluarin biayanya, alias di sini adalah harga. Maka kita blok area harganya. Control Shift bawah. Nah, ini yang agak penting nih. Bukan agak penting, memang penting. Kriteria range satu adalah range di mana syaratnya bakal ada. Syaratnya kan sarapan. Syaratnya adalah sarapan. Range-nya di mana? Di kolom B atau kolom C? Range-nya itu yang di kolom C, yang kategori. Tolong, jadi kalau dibahasakan kayak bisa bahasa Indonesia kita ngomongnya gini. Eh, Excel.
jumlahin tabel harga kolom D yang kolom C-nya adalah bisa ketik manual sarapan. Jadi kita bisa gitu. Excel, tolong jumlahkan kolom D yang kolom C-nya sarapan. Bisa juga kita referensikan ke sini, ke F20. Yang kolom C-nya F20 tolong dijumlahin. Jadi ketika saya tarik, berarti yang ini adalah tolong jumlahin kolom D yang kolom C-nya adalah ayam. Kalau yang ini berarti tolong jumlahkan kolom D yang kategorinya adalah dessert. Selesai deh, itu sum if satu syarat. Kita coba sekali lagi ya satu syarat. Tapi kali ini saya pakai database sales yang di halaman ini. Di mana saya tuh ditanya, berapa sih omset dari per timnya? Jadi syaratnya adalah kolom H, omsetnya adalah kolom F. Oke, tapi kali ini saya mau kenalin fitur baru juga, nggak fitur baru ya, cara baru. Jadi ini saya udah jadiin table tadinya, udah convert table, Ctrl A lalu Ctrl T, dia jadi table, gitu ya. Atau saya convert range lagi deh. Nah ini belum table nih, ini namanya belum table. Saya Ctrl A, sorry Ctrl A, dia ngeblok tuh sampai bawah, pokoknya percaya. Ctrl T, klik OK. Jadi di paling bawahnya tuh udah kayak ada batas garisnya gitu loh. Nah, saya mau ngejumlahin. Nah, saya bisa panggil. Saya tadi ingat, saya tuh mau ngejumlahin total sales di tabel tadi. Jadi tadi tuh kita tahu dulu nih nama tabelnya, nama tabelnya apa nih? Ctrl A. Dia ini namanya tabel 3. Saya bisa ganti sih jadi kayak penjualan gitu. Ah, tetap tabel 3 deh, tetap tabel 3. Ctrl A, dia tetap tabel 3 ya. Sama dengan sum ifs, kita nggak usah pindah halaman, kita udah nggak usah pindah halaman. Tolong jumlahin tabel 3, double klik, kurung kotak, pilih yang total sales. Jadi kayak kita nggak usah pindah halaman, total sales. Jadi kita bilang, tolong pindahin total sales. Sama aja kayak ngeblok tadi. Yang, yang apanya? Yang tabel 3 punya, syaratnya apa? Tim ya. Tim, eh, timnya apa nih? Timnya mana? Nama sales team, yang sales timnya adalah Alpha. Nih, jadi point of view baru ya teman-teman, perspektif baru ya, nggak usah pindah halaman juga bisa. Oke, selesai. Oke, kali ini lebih dari satu syarat. Kali ini kita bilang, kita pengen tahu sih berapa ya yang omset yang terjadi di tanggal 1 Januari sampai 31 Januari dan orangnya itu tuh beli karena channelnya adalah referensi gitu. Ada yang website, ada yang sosial media, ada tiga kemungkinan sumber penjualannya. Maka di sini tuh ada tiga syarat teman-teman. Jadi syarat pertama, channelnya adalah channel yang ditunjuk. Bisa referensi, atau kalau di sal ini kita channelnya adalah referensi gitu. Syarat kedua, orang tuh suka bilang, oh kalau tanggal itu dua syarat doang. Enggak. Ini syarat pertama channel adalah referensi. Syarat kedua adalah tanggal transaksi lebih dari 1 Januari. Lebih dari 1 Januari 2024. Pokoknya apapun sel yang di sini. Yang di C47. Syarat ketiga dalam konteks yang sekarang adalah tanggal kurang dari 31 Januari. Kurang dari atau sama dengan ya? Kurang dari sama dengan. Oke ya. Karena gini, kalau saya cuma bilang tanggalnya lebih dari 1 Januari, 2 Februari, 3 Februari, 4 Februari itu lebih. Kalau saya cuma bilang 31 Januari kurang, kalau ada tanggal Desember 2023 dan seterusnya itu kurang, kurang dari gitu ya. Jadi intinya kalau ada range tanggal itu tuh dua syarat, lebih dari dan kurang dari. Jadi kayak dua-duanya harus terpenuhi. Contoh, 10 Januari. 10 Januari itu benar nggak dia lebih dari 1 Januari? Benar. Benar nggak dia di bawah 31 Januari? Benar.
Sorry kecepatan bisa diperlambat kalau ngerasa kecepatan. Sekarang kita mulai sum ifs, tapi kali ini biar teman-teman nggak bingung, saya nggak usah pakai cara yang tadi yang pakai panggil-panggil. Kita pakai cara original aja ya, pakai cara original. Sum ifs, tolong dong. Nah, kali ini saya akan main kunci karena saya mau tarik ke bawah nanti. Lihat ya. Sorry. Oh, enggak. Kalau tarik nanti kita lihat. Sum ifs, tolong dong jumlahin apa? Total sales. Total sales. Yang ada tiga syarat. Syarat pertama adalah channelnya, saya blok channelnya adalah koma. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau saya nggak pakai koma lalu pindah ke halaman depan, dia langsung hilang rumusnya. Oke, jadi setiap kali mau pindah halaman, usahakan kasih koma dulu. Yang channelnya adalah referensi. Kalau saya cuma sampai sini, itu satu syarat. Udah jadi ditarik. Yang channelnya website, yang channelnya adalah sosial media. Tapi kita hapus dulu. Terus baru satu syarat. Syarat kedua apa? Nah, syarat kedua jangan langsung lebih dari 1 Januari. Enggak gitu. Tapi kayak kita blok range tempat syaratnya ada. Syarat kedua apa? Tanggal. Maka kita blok range tempat tanggalnya ada. Maka di database sales kita cari tanggal. Blok dari atas sampai bawah, Control Shift bawah, Control Shift bawah. Oke, koma. Sekali lagi. Oh, nah ini nih, ini agak tricky ya. Syaratnya itu adalah ini agak hafalan karena harus digabungkan antara kata lebih dari sama dengan sama tanggal. Jadi jujur saya agak sulit jelasin. Jadi hafalin dulu aja, dapetin jam terbangnya di sini. Petik lebih dari sama dengan petik dan. Jadi petik lebih dari sama dengan petik dan itu tuh buat menggabungkan antara lebih dari sama dengannya. 1 Januari. Kenapa saya mau referensi ke sel? Jadi nanti interaktif atau kayak dinamis, saya bisa pindah-pindahin. Tapi ini saya kunci. Kenapa? Karena nanti saya mau tarik ke bawah. Jadi dia tetap di 1 Januari. Syarat ketiga diblok ulang. Kebanyakan orang ketika di tanggal ini, waktu syarat ketiga dia langsung kurang dari sama dengan. Nggak boleh. Formatnya kan harus kriteria range-nya dulu. Harus kriteria range-nya dulu. Jadi blok lagi tanggalnya 2 kali, tanggal sekali, maksudnya 2 kali gara-gara yang tadinya ada tanggal, ini tanggal lagi. Koma, petik kurang dari sama dengan petik dan sum ifs, kembali ke halaman ini, kunci. Jadi tiga syarat, saya ulangin ya. Tolong dong jumlahin penjualan yang channelnya referensi, yang tanggalnya di atas C47 atau 1 Januari, yang tanggalnya di bawah D47. Jadi sistem akan menjumlahin kalau tiga syarat ini terpenuhi. Satu, kalau pokoknya harus tiga-tiganya. Satu aja nggak terpenuhi, dia nggak dijumlahin. Misal ada tuh yang transaksi 10 Januari. Dia terpenuhi itu syarat 2 dan 3. Tapi dia pakai website. Nah, maka dia nggak kehitung di kolom yang sekarang atau sel yang sekarang. Jadi kalau saya tarik, nah, jadi kalau saya ini ganti jadi 10 Jan 2024, nah, dianya geser otomatis. Maka dari itu, maka dari itu, kalau saya blok, kalau saya blok, em, ininya aja tiga nih, insert, recommended chart, kita pilih yang ini aja ya, biar cepat ya. Klik OK. Ini saya hapus, ini saya hapus. Jadi kalau chart itu teman-teman, kita bisa bikinnya seminimalis mungkin. Ini juga dihapus. Ini teman-teman bisa kasih tambah data label. Terus ini teman-teman bisa kasih warna yang teman-teman suka. Misal kalau saya di hijau, promotion driven atau biru ini juga oke deh. Eh, Biru. Nah, terus ini kan lebar nih. Saya ajarin satu lagi. Kalau lebar gini, kalau pengen dikecilin kayak gini. Format chart area, klik chartnya, keluar tuh ininya tadi. Kalau ini nggak diklik, tadi nggak keluar. Ini keluar, gapnya dikecilin. Semakin kecil gapnya, semakin gede barnya. Jadi misal segini gapnya. Oke, udah deh. Set, taruh, sorry. Jadi kalau saya ganti jadi 31 Jan 2024.
Nah, kalau saya ini ganti jadi 1 Maret 2024, pasti error. Kenapa? Karena nggak ada yang di atas 1 Maret tapi di bawah 31 Jan. Nggak ada dong. Nggak ada tanggal yang di atas 1 Maret di bawah 31 Januari. Nggak ada. Jadi kita tulisnya 30 Maret misalnya. Oke, kurang lebih gitu. Cuma ini fontnya dikecilin aja biar bagus. Dah. So, ini Samif episode 3 plus kita kasih twist sedikit interaktif chart sederhana. Teman-teman bisa cek juga, saya tuh ada upload satu video interaktif chart, nanti saya taruh. Itu lebih menarik lagi karena bisa nge-highlight yang warnanya, nge-highlight barnya kalau dia paling tinggi. Jadi siapa yang paling tinggi kita langsung warnain otomatis. So, ini aja video episode 3. Jangan lupa subscribe, jangan lupa support juga channel kami, selalu share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan kami juga ada e-course Excel dan Google Sheets yang terstruktur 179.000 aja, bisa cek linknya di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya.